pemaknaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan terkutuk. Yang harus dikenali terlebih dahulu adalah akunya, ya. Pastikan akunya ini kenal, aku ini kenal ke diri gitu loh. Ya. Pastikan bahwa kita ini adalah a'udzubillah, memohon, meminta perlindungan, mengharap adanya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Harus dipastikan bahwa kita ini benar-benar makhluknya Allah. Ya. Kalau kita bukan makhluknya Allah, ngapain kita minta perlindungan kepada Allah, kan begitu? Loh, kan semua manusia adalah makhluk Allah. Iya, sejatinya memang begitu. Tapi kenyataannya banyak manusia yang ingkar, yang nggak nurut kepada Allah. Itu sama halnya dengan tidak mengakui Allah sebagai penciptanya. Jadi ngapain lu meminta perlindungan ke Allah, sementara lu sendiri atau kitanya, akunya aja nggak nganggap ke Allah gitu loh. Maka dipastikan akunya dulu, ya, benar-benar sebagai makhluk Allah yang nurut kepada segala macam aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akunya dulu sebagai al-musta'iz, ya. Kemudian isti'adah di situ, memohon perlindungan dari apa, kan begitu? Kenapa kita harus memohon perlindungan? Terhadap segala sesuatu yang di luar jangkauan kita, yang di luar kemampuan kita, ya, yang di luar kapasitas kita. Perlindungan semuanya, bahwa kita adalah lemah karena kita adalah makhluk yang tidak daya dan upaya. Ya. Dalam hal antisipasi segala sesuatunya, jelas memohon, meminta perlindungan itu adalah kepada yang tertinggi, kepada yang terhebat, kepada yang terbesar, kepada yang teragung. Ya. Jangan pernah berlindung kepada sesuatu makhluk atau sesuatu keadaan, jangan. Karena tidak pernah diperkenankan. Berlindunglah engkau kepada ibumu, berlindunglah engkau kepada gurumu, berlindunglah engkau kepada kiaimu, berlindunglah engkau kepada rasulmu. Nggak pernah ada lapan seperti itu. Kita ibaratkan dulu, kalau dari segi sosok makhluk memberikan pertolongan kepada makhluk, berarti jelas yang memberikan pertolongan itu lebih kuat, lebih hebat, kan begitu? Yang meminta pertolongan berarti ini dalam kondisi lemah. Karena kita lemah, maka kita memohon perlindungan, pertolongan kepada yang lebih kuat, kan begitu? Selanjutnya bagaimana? Harus kenali dulu akunya terlebih dahulu. Bahwa kita lemah, memohon perlindungan kepada yang kuat. Yang selanjutnya si yang kuat memberikan arahan, lu jangan di depan, ntar kena timpuk. Lu di belakang aja biar aman. Lu kan tahu diri kan? Bener. Akhirnya kita nurut kepada yang memberi perlindungan. Oh, berarti saya nggak boleh di belakang, nggak boleh di depan ya, nanti kena timpuk ya. Iya, di belakang. Nurut kan? Bener. Kalau kita memohon perlindungan, bang tolonglah bang, gua lagi dianiaya bang. Ya siap. Tiba-tiba lu maju sendiri. Bagaimana kata si abang yang memberi perlindungan? Kan ngeselin kan? Lu katanya minta tolong ke gua, kenapa lu maju sendiri? Ya gua abisnya nggak sabar sih. Tetap aja lu ramak-ramak juga. Nah itu etikanya seperti itu gitu loh. Ya, sehingga makhluk yang terkuat sekalipun memohon perlindungan kepada Allah. Ya, guru yang hebat pun memohon perlindungan kepada Allah. Sekalipun guru, para ulama, para wali juga memohon perlindungan kepada Rasul. Rasulnya memohon perlindungan kepada Allah. Jadi mutlak yang namanya ta'ud billah kepada Allah, kepada yang tertinggi, terhebat, terkuat, teragung, terluhur. Paham? Ya. Nah, yang diturunkan oleh Allah minangka keterangan, aturan. Bagaimana Allah mengatur nih? Kayak tadi tuh. Ya, lu jangan di depan, lu di belakang. Di sini samping gua aja. Ntar gua yang di depan, gua yang maju. Ntar gua yang ngebalas. Kan begitu? Ya, kitanya harus mau diatur. Sehingga dalam hal berpasta'id, berlindung kepada hukum-hukumnya Allah, berlindung kepada aturan main yang turun dari Allah. Ya. Sementara kita memahami bahwa yang namanya hukum-hukumnya Allah kan bukan Al-Quran saja, sudah ada pengembangannya, benar. Dan kita Ahlussunnah wal Jamaah mengadopsi Quran, As-Sunnah, termasuk juga adalah ijma dan qiyas, 4 macam hukum tersebut. Ya karena Quran dengan tafsirnya, benar. Hadis dengan segala riwayat-riwayatnya, bisa Anda berlindung terus kemana-mana bawa itu gitu.
segala macam pemahaman ulama tentang ijma qiyas lu bawa gitu buat bahan perlindungan. Lu pesantren berapa tahun? Berapa puluh tahun? Bener? Nggak mungkin bisa kan? Maka tadi dimaknai yang sanggup memberikan pertolongan itu ada yang lebih tinggi, yang lebih hebat dari kita, gitu loh. Sekalipun adanya guru pun tetap meminta perlindungan kepada gurunya lagi kan. Sampai kepada Rasulullah Muhammadnya saja meminta pemohon perlindungan kepada Allah. Nah, itu secara pemaknaan akal ya. Nah, lantas dalam hal ini bagaimana kita memohon perlindungan secara hukum-hukumnya Allah yang ternyata bukan hanya Quran saja gitu loh. Bahkan kalaupun didoktrin minta tolongnya ke hukum-hukumnya Allah saja yang ada di Quran. Romo berapa ayat, berapa juz yang hafal? Hafal semua? Alhamdulillah. Tafsirnya, artinya, maknanya? Enggak. Lantas yang buat bahan perlindungan apa? Quran seartinya, semaknanya, setafsirnya. Makanya dibutuhkan yaitu bimbingan, pengajaran, pembelajaran, majelis. Di situ dibutuhkan. Jadi mutlak yang namanya model perlindungan adanya metode pembelajaran, metode dari bimbingan dan juga pendidikan. Itu biarkan guru memberikan perlindungan kepada kita berupa pelajaran, berupa hukum-hukumnya Allah, kan begitu, kita terima. Syukur-syukur apal, nggak hafal pun ambil hikmahnya saja nggak masalah. Tapi kita mengambil sumber perlindungan dari hukum-hukumnya Allah. Jika Anda tidak paham, menanyakan ke guru. Jika Anda pengen ngerti, minta bimbingan ke guru, namanya bukan perlindungan, namanya bukan ta'ud, namanya bukan a'udhu, ya namanya bukan isti'adah, tapi isti'anah. Engkau mencari sosok yang bisa melindungi, berarti engkau mencari penolong gitu loh, ya. Berarti Anda itu meminta pertolongan, ya isti'anah, saling tolong menolong. Akhirnya yang terjadi kan, nah si guru memberikan hukum, memberikan aturan, memberikan secara penjelasan ayat atau hukum-hukumnya Allah untuk dijadikan bahan perlindungan, namanya isti'adah. Nah, minas syaithanir rajim ya tadi dimaknai sebagai berlindungnya kepada Allah sebagai al-musta'adu bih ya. Lantas minas syaithanir rajim. Nah, setanir rajim ini adalah sebagai musta'adu minhu yang hendak kita jauhi. Ya. Nah, dalam hal pemaknaan malam hari ini yaitu mengenai kenapa si setan kok rajim ya, atau terkena rajam. Awal mulanya bagaimana sih ceritanya gitu loh, kok setan bisa dirajam? Terus yang merajam siapa? Terus apakah Allah menciptakan makhluk yang memang untuk ditimpukin gitu? Rajam kan berarti ditimpukin ya, ditimpukin kepalanya sampai mati, itu rajam, itu namanya hukuman rajam. Dalam hal pemaknaan para putra semuanya bisa kita maknai secara Quran surat Fussilat ayat 12 ya, faqadhuna sab'a samawati fi yaumaini wa auha fi kulli sama'in amroha wa zayyana sama ad-dunya bimasobiha wa hifdho. Ya di sini wa hifdho berarti penjagaan. Dzalika takdirul azizin alim. Lalu di dalam hal ini dijadikanlah 7 lapis langit dalam 2 masa, dan pada tiap-tiap langit itu sudah diwahyukan urusannya masing-masing. Kemudian wazayana sama udunya bimasobiha ya, yaitu kami hiasi langit yang terdekat, dimaknai dengan langit dunia, langit yang terdekat ya, danaya itu dekat ya, dari alam dunia, alam yang paling dekat ya, yaitu bimasobiha atau dimaknai dengan al-misbah ya, dengan bintang-bintang, dimaknai bintang-bintang yang cemerlang ya. Sedangkan bintang bahasa Arabnya kaukabun, secara untuk jamaknya kawakib, jadi bintang-bintang. Nah, ini dimaknai bukan kawakib tapi misbah, jadi penerang, misbah. Nah, dimaknai
yaitu wahifdho. Dan kami menjadikannya yaitu untuk sebagai hafidhoh, sebagai pemelihara si langit alam dunia. Zalika takdirul azizil alim. Demikianlah ketentuan secara takdir. Awas nih, secara takdir ya, takdirul yaitu azizil alim. Jadi yang maha memukjizatkan dan yang maha mengetahui segala perkaranya. Nah, dalam hal pemaknaan, para putra semuanya, bahwa hal tersebut sudah disengaja secara takdiran, takdir. Dalam hal pemaknaan seperti ini, ya, kenapa setan dirajam? Kita kembali pada awal penciptaan. Pada awal, ya, sebelum ada kehidupan alam dunia ini, ya, mungkin sudah ada kehidupan yang lain, planet yang lain, angkasa yang lain, termasuk rasi bintang yang lain, matahari yang lain sudah ada. Ya, kemudian Allah berkehendak untuk menciptakan bumi. Ya, suatu kehidupan di rasi bintang tersendiri. Ya, dan semuanya itu adalah gelap. Nah, dihadirkanlah dalam hal kegelapan yaitu cahaya pertama, jauhar awal. Ya, dimaknai dengan nur kemuhammadan. Ya. Teranglah di tempat itu, sementara di tempat yang lain masih gelap, dan memang gelap, angkasa mah gelap. Walaupun matahari bersinar setiap waktu, tetap gelap di sana, saking luasnya. Ya, paham? Nah, di sisi gelap, Allah Subhanahu Wa Taala juga berkuasa untuk menciptakan kehidupan di alam kegelapan. Ya, dihadirkanlah perlawanannya jauhar awal atau jauhar kemuhammadan, yaitu yang dimaknai sesuatu yang jauh dari yang terang. Apa? Ya setan, saton. Saton itu artinya sesuatu yang jauh, yang menjauhkan. Ya, jauh dari mana? Dari cahaya. Tuh. Kemudian dari jauhar awal diciptakanlah para malaikat. Paham? Sebutlah malaikat 10, sebut sajalah malaikat 10. Yang semuanya taat, ya, nurut semuanya. Nah, kemudian di negeri setan, di sana juga dibutuhkan penerangan, dihadirkanlah api. Dan dari api tersebut yang bersumber dari cahaya panas, cahaya merah menjadi sinar merah, ya. Nah, sinar merah itu menjadi panas, akhirnya muncullah api di sana. Ya, api dari sinar. Nah, disitulah di awal mula diciptakannya malaikat kegelapan di negeri setan, bukan di negeri jauhar. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kuasa untuk menciptakan makhluk pertama yang diperintahkan untuk ibadah, yaitu dari bangsa api. Diciptakanlah hal yang pertama kali, yaitu moyangnya jin, yaitu al-jan. Di negeri setan, di negeri malaikat kegelapan, diciptakanlah al-jan di sana, yang kemudian berkembang biak menjadi jin, para jin. Paham? Nah, kembali ke masalah setan. Ya, setan ya sudah ditakdirkan, diciptakan, dijadikan secara kesifatan yaitu di tempat gelap, dan sangat takut, sangat insom, ya, sangat fobia kepada cahaya. Paham? Sehingga setan jika melihat cahaya, dia itu seperti oleng, linglung. Jadi dengan sendirinya si setan melihat cahaya itu dia terajam gitu loh, pusing dia itu. Ya, dan itu sudah ditakdir seperti itu. Ya, termasuk para malaikat yang dari negeri cahaya ini nggak diperkenankan ke negeri yang kegelapan, nggak diperkenankan. Ya, karena memang ketentuan seperti itu, ada bloknya masing-masing yang dimaknai dengan firqah atau al-furqan, pembeda mana hak mana batil. Yang hak nggak bisa ke batil, yang batil nggak bisa ke hak. Ya, keduanya pasti berantem. Jadi setan dimaknai dengan rojim itu sudah takdir dari sononya, setan itu alergi kepada cahaya. Tuh, sehingga setan itu berkelana kemana-mana, meninggalkan tempatnya. Paham?
yang tempatnya sendiri sudah ada penghuninya, yaitu malaikat ke-8, berikut juga dengan jan. Tuh. Setan selalu ikut kemanapun si jin ini pergi, untuk menggoda dan untuk merusak. Paham? Nah, dimaknai dalam hal kategori mana? Kembali ke apa namanya, halaman 4 tadi tuh, tentang hal rajam ya. Ya, surat Al-Mulk sama Al-Hijr. Ya, kita sambungkan. Pemaknaannya di Quran surat Al-Mulku ayat 5 sampai ayat 6 di sini. Walaqad zayyana sama'ud dunya bima sobiha wa ja'alnaha rujuman lis-sayatin. Ya. Wa atadna lahum adzabas sa'ir. Sesungguhnya kami sudah menghiasi, yaitu langit yang terdekat, langit danaya, langit dunia atau langitnya alam manusia, yaitu dengan bintang-bintang. Dimaknai di sini adalah misbah, jadi cahaya bintang. Yang kemudian waja'alnaha rujuman lisayatin, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rujum, ya, sebagai alat pelempar lisayatin bagi setan-setan. Ya, bentuk jamak itu sayatin. Ya, jadi pelempar bagi setan-setan. Jadi yang melempari setan adalah misbah. Berdasarkan Al-Mulk ayat 5. Sebagai alat pelempar setannya adalah al-misbahnya, terangnya cahaya dari si itu bintang. Paham? Ya, kenapa? Ya karena udah kodrati, setan mah fobia, alergi kepada cahaya. Tuh. Dan kemudian dikatakan, yaitu kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Ya, si setan sudah dipersiapkan, yaitu azabnya di neraka syair. Ya, berikut dengan orang yang mengikuti setan. Ya, bukan jahanam lagi kategorinya. Ya, tapi khusus ada syair. Ya, serem jahanam juga sih. Yang nanti dalam hal pemaknaan para putra semuanya, ya, yaitu bahwa di ayat 6 dikatakan, dan orang-orang yang kafir kepada Robnya memperoleh azab jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Nah, bagi orang atau kita yang mengikuti setan, maka disediakan jahanam. Tuh. Terus ngapain sih si bintang melempari? Terus ngapain juga setan ngedeket-deket ke cahaya? Kan begitu. Karena cahaya mah sumber kebaikan, sumber penjelasan, ya, sumber segala sesuatu menjadi terlihat, menjadi terang, menjadi nyata. Gitu loh. Dimakna juga sebagai definisi misbah. Misbah itu berarti dimaknai dengan subuh, pagi, muncul, terang, nyata, nampak. Ya. Jadi waktu subuh itu waktu yang membelah malam untuk menuju siang. Kemudian dimaknai di Al-Hijr 16, 17, 18. Ya, walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha linadirin. Dan sungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang, yaitu di langit, dan kami telah menghiasi langit yaitu bagi orang-orang yang memandangnya. Jadi sudah menjadikan langit indah. Ya, wa zayyanaha, sudah menjadikan indah, sudah menghiasi, yang ujung-ujungnya adalah indah. Tapi di sini dimaknai bukan bimasobiha, tapi al-buruj, ya, gugusan bintang. Apa sih gugusan bintang? Gugus, apa sih gugus? Contoh misalkan dalam hal asofat, misalkan wasofat isofaan begitu, ya, demi rombongan yang berbaris bersap-sap, jadi membentuk suatu sap tertentu. Ya, jika itu dimaknai sebagai malaikat, maka rombongan malaikat. Jika yang berbaris itu adalah merupakan bintang, disebutnya al-buruj.
namanya. Ya, gugusan itu berarti kelompok yang bersatu. Ya, gugusan bintang, gugusan atom, gugusan molekul. Paham? Jadi yang saling keterkaitan. Dan kami sudah menghiasinya sehingga indah bagi yang memandangnya. Wa hafiznaha min kulli syaithanir rajim. Dan kami menjaganya dari tiap-tiap setan yang terkutuk. Kenapa kok dijaga? Ya. Al-Buruj gugusan bintang dimaknai secara tafsir nih, secara tafsir gugusan bintang tafsir Ibnu Katsir ya itu terdapat 12 bintang. Ya, sesuai dengan pemaknaan yaitu keluarga Nabi Yakub. Ya. 11 bintang sujud, satunya kan Yusuf, 12. Ya, dengan 12 sama Yusuf. Jadi mengacu kepada bahwa konon katanya berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, ya, gugusan bintang itu ada 12. Dimaknai secara ilmu Romawi Yunani sononya dimaknai dengan apa berarti? Rasi bintang zodiak. Jadi itu namanya Al-Buruj. Ya, ila manistaroko sam'a fatba'ahu sihabum mubin. Kecuali setan yang mencuri dengar, yang mencuri berita yang dapat didengar oleh para malaikat, lalu dikejarlah oleh semburan api yang terang, shihabum mubin. Nah, dalam hal pemaknaan, para putra semuanya, kenapa harus bintang sih? Yang hanya bisa kita saksikan pada malam hari saja. Ya, kenapa nggak semua benda akasa sebagai alat pelempar setan? Pada kenyataannya, apa yang dimaknai dengan semua benda angkasa itu adalah bintang. Jika itu bisa mengeluarkan cahaya atau memantulkan cahaya. Ya, definisi bintang. Bintang itu adalah satu, ada yang mendefinisikan bintang itu adalah matahari yang jauh. Ya, dua, bahwa bintang itu adalah merupakan benda langit yang menerima pantulan seperti halnya bulan. Ya, bisa jadi itu adalah merupakan planet, bisa, tapi dia memantulkan cahaya. Ya, karena ada siroj dan ada munir. Ya, bulan munir, kalau matahari masih siroj. Dan itu terjadi sepanjang waktu di angkasa sana. Kita hanya bisa menyaksikannya malam hari, sehingga dimaknai bintang di langit sana jadikan hiasan untuk yang memandangnya dikala kita malam yang identik dengan kegelapan, bahwa dalam kegelapan sedikit pun ya selalu ada petunjuk, selalu ada penerang. Jangan takut. Ya, setidaknya secara dohir ayatnya ada bintang-bintang di langit yang akan melempari setan apabila mendekati kita. Itu pun kalau kitanya terdapat sumber cahaya. Cahaya apa? Cahaya iman, cahaya Islam, cahaya ihsan, cahaya tauhid. Maka dengan sendirinya si setan akan terlempari. Ya, ditambah lagi kita melihat ketakjuban bintang, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, kan begitu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tambah mumet itu setan. Ya, dikarenakan kitanya nggak ada sumber cahaya, nggak ada siraj, nggak ada pantulan cahaya, nggak ada munir, ya setan betah karena kita gelap.